acara eh, tentang riset dan publikasi, melanjutkan kegiatan kita pada Jumat minggu yang lalu. Telah hadir pembicara yang sudah kita hubungi dan sudah bersepakat memberikan materi, yaitu saya biasanya panggilnya Mbak ya, Mbak Widya Paramita atau panggilnya Mbak Mita. Dan telah hadir juga sebagai moderator Prof. Sunu Widianto. Baik, supaya lebih banyak waktu berdiskusi gitu ya, saya akan berikan waktu sepenuhnya kepada moderator. Silakan Prof. Sunu. Baik, terima kasih Prof. Amin. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Uh, Siapin kopi panasnya, tapi mungkin jangan nasi padang dulu, takutnya kepedesan. Insya Allah kita akan mulai ya diskusi untuk di sesi kedua ini. Jadi sama temanya ya, tentang uh, seri webinar riset dan publikasi. Hari ini kita akan berfokus, kalau minggu lalu kita udah fokusnya ke how to generating the itu ya, the ideas gitu ya. Nah, hari ini kita akan fokus mungkin sequence dari situ ya, scientific writing for publications-nya. Tapi sebelum itu, sebagian besar Bapak Ibu, Mas dan Mbak uh, ada yang sudah mengenal, tapi mungkin ada yang juga belum kenal. Jadi saya sedikit lah mengenalkan Mbak Mita ya. Uh, saya tadi udah siapin ininya nih. Sebentar, saya share screen bisa nggak ya? Share screen. Oke. Gimana cara dia? Ini dia. Oke. Oke. Semoga sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah ya? Sudah. Baik, Pak Komen. Baik, saya izin memperkenalkan Mbak Mita dulu ya. Saya biasa juga manggil Mbak Mita. Mbak Mita itu lulus ya di UGM, ngambilnya marketing 2004 sampai 2008, kemudian berangkat ke negaranya Lisa Blackpink, ngambil di SNU, kemudian melanjutkan S3-nya di SW di Australia. Jadi saya mungkin nggak bisa bagian satu-satu, tapi tentu seminar, workshop beliau sudah sangat banyak ya, training, kemudian juga editor di Gama IJB kalau nggak salah ya. Kemudian juga di jurnal-jurnal top tier, itu ya, seperti di uh, International Journal of Organizational Analysis, ini yang terbaru ya, sama sama Prof. Amin juga ya. Kemudian juga di yang lainnya ya, yang consumer. Jadi kayaknya tuh Mbak Mita tuh kayaknya sulit banget untuk publish di Q3 karena publikasinya tuh di Q1 terus gitu ya. Q1 semua gitu. Jadi sulit kayaknya publishnya di Q3. Oke, biar kita nggak lama-lama, mungkin monggo Mbak Mita, screen-nya saya persilahkan. Baik, terima kasih Prof. Sunu eh, dan Prof. Amin dan juga Bapak Ibu dari APMMI yang sudah apa ya berkenan mengundang untuk silaturahmi bersama di forum yang luar biasa ini siang hari. Tapi semoga Bapak Ibu masih semangat gitu ya untuk di sesi seminar ini. Tadi pesannya Prof. Sunu jangan pakai nasi Padang gitu ya, bukan takut kepedesan, takut ngantuk habis ini. Kalau nasi Padang, sesuai request atau sesuai sarannya Prof. Sunu tadi saya sudah menyiapkan kopi juga. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau menyeduh kopi biar lebih seger gitu di siang hari. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang minggu lalu sudah mengikuti seri webinar yang pertama, riset dan publikasi yang pertama yang diselenggarakan oleh APMMI. Betul tadi disampaikan Prof. Sunu bahwa ini adalah serial begitu. Jadi di awal kemarin di sesi pertama kemarin
kita membahas mengenai bagaimana cara untuk memunculkan ide penelitian yang berdasarkan pada identifikasi permasalahan, kemudian kesenjangan literatur gitu ya, yang pada akhirnya akan bisa memberikan kontribusi penelitian, ya khususnya di kontribusi teori dan juga kebaruan di penelitiannya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan penulisan artikel itu sendiri. Penulisan artikel itu sendiri sebetulnya eh, satu tahapan yang apa ya, yang susah-susah gampang gitu ya. Tetapi pada prinsipnya tahapan ketika kita kemarin mengidentifikasi riset, mengidentifikasi ide penelitian, melakukan penelitian gitu ya, itu one thing gitu ya. Tapi kemudian setelah penelitian kita jadi, risetnya selesai ya, kita ini harus mulai menulis gitu. Nah, menulis ini kalau di pemasaran ya, penelitian itu kan barangnya gitu ya. Barangnya ini juga harus bagus kalau kita mau jualan. Tetapi dalam proses penulisan ini seperti eh, packagingnya gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengkomunikasikan barang yang kita miliki gitu ya dengan cara yang baik, yang menarik gitu ya untuk editor, untuk reviewer kita ini jualan gitu ya supaya editor dan reviewer itu kemudian suka dan kemudian dalam tanda petik membeli penelitian kita. Ya artinya diterima untuk publikasi gitu. Nah, penulisan ini cukup kritikal gitu karena saya sekarang mencoba membawa perspektif dari editor gitu ya. Yang pertama adalah eh, ya editor itu punya waktu yang sangat terbatas ya Bapak Ibu. Jadi eh, apalagi untuk di jurnal yang mungkin reputasinya tinggi, saya tidak bisa membayangkan gitu ya berapa jumlah paper yang diterima setiap hari gitu. Ya artinya yang masuk disubmit oleh author setiap hari. Karena di Journal of Indonesian Economy and Business ya itu di mana tadi disebutkan Pak Sunu, saya sebagai editor in chief. Kalau Gama IJB itu punya Prof Amin, nanti saya kualat nih Prof Sunu kalau diklaim gitu ya. Nah, Gama IJB ini punya Prof Amin sama juga sudah Scopus Q3 gitu ya. Dalam setiap harinya itu kami bisa menerima 5 artikel every day, including weekend gitu. Jadi cukup banyak. Nanti kami misalnya di akhir pekan kami mereview, itu kan berarti kasarannya sudah ada 35 artikel yang harus direview. Nah, namanya juga manusia gitu ya, dan pekerjaan sebagai editor ini kan bukan pekerjaan yang berbayar juga gitu ya. Jadi eh, ini kemudian dari semakin banyak artikel yang direview, tentunya editor ini juga akan semakin berat gitu, apa memproses setiap artikelnya gitu. Jadi pada akhirnya di sini packaging matters gitu. Cara penulisan itu menjadi sangat-sangat penting gitu karena kami hanya akan melihat gitu ya mana yang kira-kira mudah untuk kami pahami dan yang kedua adalah yang menarik gitu ya. Dan juga bisa menonjolkan kualitas dari isinya atau produknya atau barangnya itu sendiri. Nah, kadang-kadang ada artikel yang ditulis cara penulisannya misalnya sebenarnya penelitiannya bagus, idenya bagus gitu ya. Tetapi dari penelitinya mungkin dalam menulis paper ini kurang menonjolkan, oh ini aspek kebaruannya apa. Seperti yang kemarin saya sampaikan juga di sesi pertama bahwa sebagai editor in chief, sebagai editor, yang kami lihat itu kan yang pertama adalah theoretical contribution. Ya, maka itu dulu yang kami cari gitu. Ketika kami membaca review. Ya, kami akan mencari itu. Kalau tulisannya itu mudah dipahami, tentunya kami akan dengan mudah menemukan theoretical contribution-nya. Baru akhirnya kami evaluasi apakah
theoretical contribution ini cukup signifikan atau tidak. Tapi ya ketika tulisannya sulit untuk dipahami, mungkin ya, ya itu mungkin hanya berlaku di saya gitu ya. Tapi naturally itu juga mungkin akan berlaku di editor yang lain. Kami mungkin tidak akan punya cukup kapasitas kognitif untuk kemudian secara detail gitu ya mencari-cari, membaca kalimat per kalimat gitu pada tahap review awal. Tentunya kalau sudah masuk ke review berikutnya oleh reviewer itu akan jauh lebih detail. Tapi ketika review di awal kami hanya akan melihat oh mana sih theoretical contribution-nya ada nggak gitu ya. Kemudian research gap-nya apa, research problemnya apa, kemudian kebaruannya apa, itu yang kami cari gitu. Jadi ketika penulisannya bagus, kami membacanya enjoy, mudah untuk mencari selling point dari papernya, dan ternyata evaluasinya positif, itu maka kami akan dengan mudah memutuskan untuk oke teruskan ke proses review gitu. Tetapi kalau sulit ya dalam kondisi capek ya mungkin satu paper dua paper pertama masih oke, tapi kalau sudah 35 paper nih misalnya, waduh lama-lama yang makin ke belakang itu udah makin capek gitu ya. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi penulisan di sini menjadi semakin penting ya Bapak Ibu karena proses reviewnya seperti itu. Nah, saya akan izin untuk share screen juga di sini. Oke, baik. Jadi saya akan lebih berfokus pada penulisannya, scientific writing for publication. eh Ya, singkatnya ini saya biasa dipanggil Mita ya tadi kalau Prof. Amin dan Prof. Suno. Kemudian ini profil saya di Google Scholar. Bapak Ibu bisa melihat mungkin kalau berkenan. Kemudian nanti bisa melihat mungkin juga artikel-artikel yang kira-kira menarik untuk Bapak Ibu gitu. Berikutnya, nah saya akan sekarang saya akan kembali lagi ke perspektifnya penulis gitu ya. Jadi proses menulis ini untuk apa ya? Untuk peneliti pemula ya seperti saya juga gitu. Kadang-kadang mungkin masih apa ya? Masih merupakan suatu proses yang apa ya? Membutuhkan konsentrasi tinggi gitu. Kadang-kadang kita bingung juga nih, udah selesai penelitiannya, kemudian gimana nih saya akan memulai tulisan ini gitu ya. Bagaimana saya akan menuliskan hasil penelitiannya gitu dari mulai awal prosesnya gitu ya, pencarian ide itu gimana gitu ya. Kemudian udah mulai nih ditulis gitu. Tapi nanti di tengah jalan ya kita nulis sambil lihat referensi, sambil kemudian ditulis lagi. Oh, kita kayaknya waktu itu pernah lihat nih paper di mana ya, cari. Kemudian kita kembali lagi baca artikel. Nah, proses itu kadang-kadang membuat kita terasa seperti tersesat gitu ya. Wah, ini kok setelah melihat mau menulis ya, misalnya mau menulis mengenai teori, kita lihat papernya tentang teori, kok ada teori lain yang menarik, kok ada apa ya, ada konten yang sepertinya menarik juga nih gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita dalam proses menulis itu, ketika kita melakukannya sambil membaca, nah ini kadang-kadang justru membuat kita menjadi kurang fokus pada tulisannya apa sih yang mau disampaikan gitu ya, karena kita terdistrak dengan ide-ide dari eh, paper yang lain, dari penulis yang lain. Nah, di sini saya sebetulnya merekomendasikan gitu ya bahwa proses membaca dan proses menulis itu mungkin bisa menjadi tahapan yang eh, terpisah gitu. Jadi jangan, saya selalu berpesan gitu ya kepada mahasiswa saya, ketika kamu proses studi gitu ya, selama kalau PhD ya mungkin 2 tahun pertama, kalau master ya 1,5 tahun pertama,
pada saat proses belajar itu bacalah yang banyak gitu ya, bacalah yang banyak, diringkas dan sebagainya gitu. Baru kemudian nanti ketika sudah masuk ke dalam tahap penulisan artikel, ya sudah gitu ya. Tuangkan apa yang sudah menjadi eh, apa yang sudah kita simpan gitu dari bacaan-bacaan itu. Tapi mungkin kalau misalnya memang masih perlu menengok sedikit ke literatur nggak apa-apa. Tapi jangan baca-baca lagi, jangan jangan adventurous lagi gitu ya. Ya kita lebih fokus pada ide kita yang tadi sudah yang kemarin sudah kita temukan itu, kita fokus ke situ, kita mau apa, teori yang mendukung ide kita apa gitu ya. Struktur tulisannya seperti apa. Nah, kita fokus ke situ aja gitu. Nah, yang kedua, bagi penulis pemula ini akan juga lebih mudah kalau kita menggunakan navigating map, ya kan namanya menulis tadi itu perjalanan yang cukup panjang, Bapak Ibu. Kalau ke Jakarta aja mungkin malam gitu ya. Tapi nulis ini seminggu pun belum tentu selesai. Jadi bisa dibayangkan sejauh apa perjalanan yang kita tempuh ketika kita menulis gitu ya, panjang gitu. Jadi supaya kita tidak tersesat ya atau mungkin getting stuck ya dalam menulis itu perlu untuk menyiapkan navigating map atau peta gitu. Nah, peta ini apa sih kalau dalam menulis gitu ya? Disebut dengan outline ya. Kita tulis dulu nih. Oke, tujuan penulisannya itu garis besarnya apa? Kemudian eh apa habis ini urut-urutannya apa saja gitu ya. Dipastikan bahwa setiap ide atau setiap section tadi yang sudah kita rencanakan itu kita pastikan lagi apakah struktur logikanya itu sudah urut atau belum ya. Sudah masuk akal belum habis ini gitu. Jadi ya kita kita lihat keterkaitan antara bagian satu dengan bagian lain ya. Itu kita harus melihat keterkaitannya. Nah, kemudian kita juga eh, ya, jadi tadi start dengan apa tujuannya apa, kemudian ya kita gimana nih kita mau mencapai tujuan tersebut. Jadi ada outline-nya. Nah, outline ini ya ketika kita membuat outline itu biasanya saya mengkategorikan ada dua level ya outline ini. Yang pertama adalah outline yang sangat umum gitu. Misalnya di bagian introduction ya, kita itu isinya apa gitu. Jadi secara garis besar dulu gitu. Kemudian di bagian method isinya apa, di bagian teori isinya apa gitu ya. Baru kemudian kita turunkan ke lower ordernya. Jadi ke subbagiannya. Subbagiannya ini bisa dikatakan mungkin setiap paragraf ya, itu apa sih kalimat utama dari setiap paragraf. Kalau tadi kan kita bicara bagian per bagian gitu ya. Sekarang kita bicara paragraf per paragraf di dalam bagian tersebut. Gitu. Jadi misalnya paragraf satu kalimat utamanya apa, paragraf 2 kalimat utamanya apa. Nah, itu kita tulis dulu, lalu kita baca, kita cermati. Kira-kira apakah sudah mengalir strukturnya? Logis nggak urut-urutannya? Kita cek gitu ya. Eh, jadi proses menulis artikel ini seperti eh, apa ya? Ya proses back and forth ya. Anda sebagai penulis, nanti setelah Anda selesai menulis satu bagian, Anda akan transform gitu ya, berubah menjadi eh, reviewer gitu. Jadi ada dua proses ini. Oh, saya ketika saya menulis, saya sebagai author, kemudian selesai saya menulis paragraf satu atau dua paragraf atau tiga paragraf, saya berubah menjadi reviewer, ya. Daripada orang lain yang mengkritik tulisan kita, mending kita yang mengkritik tulisan sendiri, gitu ya. Jadi itu kita perbaiki, perbaiki terus seperti itu. Nah, Eh, eh Mbak, berikut, apa namanya, kan yang terkait upah kehilangan air itu, upah harian itu, kan sekarang melewat koperasi semua. oke, Eh, Bocor, bocor. bocor. Ya, baik. Jadi
Kemudian ya, ini mungkin saya sedikit sharing ya. Kalau nanti Bapak Ibu sudah dalam proses menulis ya, Bapak Ibu sebetulnya bisa menggunakan fitur outline di sini yang ada di Microsoft Word. Di sini ada view, kemudian outline, kemudian di sini juga bisa diklik yang namanya show first line only. Nah, show first line only ini nanti hanya akan menunjukkan kalimat pertama dari setiap paragraf. Ya, jadi kalau nanti tulisannya sudah jadi, Anda mau ngecek kira-kira logical strukturnya gimana, ya. Misalnya, oh inti dari paragraf introduction itu isinya apa saja. Nah, kalau pengen lihat seperti itu ya, bisa ini di show first line only-nya di uh, klik gitu. Jadi nanti paragraf ini akan hilang gitu ya. Kemudian yang muncul hanya kalimat pertama dalam setiap paragraf. Nah, ini juga eh jadi ketika Bapak Ibu menyusun outline itu eh, mungkin ini saran pribadi ya. Jadi dari pengalaman saya itu akan lebih enak ketika kalimat utama atau ide dari masing-masing paragraf itu ada di eh, kalimat pertama dalam satu paragraf. Kenapa? Karena biasanya karena tadi ya reviewer ataupun editor itu tidak terlalu punya banyak waktu. Jadi biasanya dia hanya akan melihat, oh paragraf ini isinya ini, paragraf kedua isinya apa, paragraf ketiga isinya apa gitu ya. Dan itu didapatkan dari kalimat pertamanya. Nah, jadi lebih sifatnya lebih deduktif gitu ya. Jadi dari kalimat pertamanya dulu gitu. Kemudian baru penjelasannya itu ada di bawah seperti itu. Nah, dengan demikian itu pertama akan memudahkan untuk kita ngecek apa sih sebetulnya inti dari setiap paragraf ya, dan dari perspektif reviewer atau author juga akan lebih mudah untuk melihat oh inti dari paragraf ini apa, kemudian eh, apa bagaimana struktur dari bagian ini gitu ya. Jadi ini terkait dengan technical tipsnya gitu. Nah, kemudian ya eh, dalam penulisan artikel ilmiah sebetulnya strukturnya itu bisa berbeda-beda ya. Setiap jurnal nampaknya punya preferensi yang berbeda-beda terkait dengan struktur dari artikel atau manuskrip. Tetapi in general kita bisa menyimpulkan bahwa di bagian awal itu ada introduction section. Nah, di sini adalah tempat Bapak Ibu atau kita semua bercerita, gitu. Nah, ini kalau ditanya bagian mana yang paling penting, gitu ya, dari suatu manuskrip atau apa karya ilmiah, gitu ya. Jawaban saya adalah bagian introduction ini. Ya, karena dia semacam hook begitu ya. Jadi ketika introduction sectionnya ini menarik, ya author itu, maaf, reviewer atau editor, mereka akan apa ya, akan jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Dan kalau sudah jatuh cinta pada pandangan pertama, biasanya yang kedua, ketiga, keempat ini ya semua akan kelihatan positif gitu. At least mereka akan lebih optimis gitu ya. Oh, nggak apa-apa sih gitu ya. Mungkin data analisisnya ada yang kurang, tinggal ditambahin aja. Mungkin metodenya penjelasannya ada yang kurang, tinggal ditambahin aja. Jadi cenderung lebih positif. Tapi kalau di introduction-nya itu sudah eh, kurang menarik gitu ya, yang lain-lainnya juga ikut ke bawah gitu. Jadi lainnya kurang bagus nih gitu ya. Jadi nanti akan berdampak pada evaluasi terhadap bagian-bagian berikutnya. Nah, di bagian introduction ini kan tadi seperti saya sampaikan, ini adalah tempat kita membangun narasi atau membangun cerita. Kalau Bapak Ibu nonton dongeng atau cerita gitu ya, biasanya eh, di depan itu ada apa sih gitu ya, cerita apapun gitu. Pasti ada pengenalan konteksnya ya. Fenomenanya apa? Kenapa fenomena ini penting? Kenapa fenomena ini relevan? Ya, kemudian nanti dari fenomena itu kemudian akan masuk ke problem yang lebih spesifik.
ya, di mana problem ini adalah gaps within literatur. Ya, gaps within literatur ini apa? Ya, berarti Bapak Ibu harus membuat ringkasan terkait dengan literatur review. Jangan kemudian literatur reviewnya ditaruh di introduction semua ya, tetapi adalah kesimpulan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ringkas sedikit bagian literatur review, 1 atau 2 paragraf, kemudian kesimpulannya apa? Dari literatur review tersebut, ya, lalu ada masalah apa? Apakah eh, ada sesuatu yang belum diketahui terkait fenomenanya, ya? Apakah ada temuan yang dari previous studies yang eh, maaf, temuan yang misalnya belum jelas gitu ya, atau tidak konsisten, atau bahkan bertolak belakang gitu ya, atau ada hubungan antara variabel yang belum ada penjelasannya. Ya, jadi itu tadi formulate the problem. Kemudian kan problem ini penting Bapak Ibu karena ini yang sebetulnya membuat satu narasi atau cerita itu menarik kan kalau ada problem. Ya, bahkan kalau kita nonton film Disney atau film di bioskop gitu kan, ya kalau kelamaan nih Bapak Ibu menceritakan konteks bla 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 nggak ada masalahnya, itu kan pasti bosen gitu ya yang nonton. Nah sama, ya sebenarnya ketika kita baca artikel yang kita cari itu apa sih masalahnya? Jadi ini yang harus ditaruh di depan ya di bagian introduction gitu supaya eh, keep the attention of the editor in chief or the reviewer. Jadi mereka akan terikat di situ, nggak kemana-mana gitu. Yang ketiga adalah build the characters. Jadi kan kalau kita nonton film pasti di awal-awal juga dikenalin ya. Siapa sih pemain filmnya, tokoh utamanya siapa, yang jahat siapa, gitu, antagonisnya siapa, protagonisnya siapa gitu. Jadi ada pengenalan-pengenalan di situ. Tentunya pengenalannya singkat ya. Nanti seiring berjalannya cerita, tentunya kita akan bisa mengenal dengan lebih detail dari masing-masing karakter ini. Tapi di bagian awal pasti pengenalan itu sudah dilakukan gitu. Nah, jadi misalnya oke, saya akan meneliti mengenai rasa kagum ya. Jadi rasa kagum itu dari awal sudah saya jelaskan di depan. Jangan nanti tiba-tiba muncul di belakang gitu ya. Ini saya jelaskan. Oh, penelitian ini akan meneliti mengenai rasa kagum, mengenai self-efficacy, mengenai self-transcendency, mengenai niat beli ulang gitu. Jadi karakter itu semua sudah ada di introduction dan sudah dikenalkan secara singkat gitu. Kalau di awal perkuliahan juga gitu ya. Jadi kita harus kenalan dulu gitu karena dengan demikian akan lebih mudah memahami. Kebayang ya kalau nonton film, tahu-tahu di tengah cerita muncul karakter yang kita nggak ngerti sebelumnya gitu ya. Itu kan rasanya aneh ya, kayak ini siapa, kenapa tiba-tiba muncul gitu ya kan mengganggu fokus gitu ya dan penonton pun tidak nyaman gitu. Sama gitu ya, ketika kita makanya mahasiswa saya sering bertanya nih, "Loh Bu, berarti ini definisinya ada di introduction juga gitu. Karena sepemahaman mereka, definisi mengenai variabel dan konsep itu harusnya adanya di bab 2 gitu, mengenai teori, mengenai variabel, enggak gitu ya. Kalau di bab 2 itu di bagian teori itu kan memang detail gitu ya. Nah, kalau di introduction ini lebih singkat ya Bapak Ibu. Jadi cukup memperkenalkan saja. Mohon maaf, sambil ngopi ini. Kemudian berikutnya di, sorry, ya, di bagian berikutnya adalah mengenai teori, ya. Jadi teori ini sebetulnya eh apa ya? Kalau dari saya pribadi, ya, saya akan menyarankan untuk penelitian itu menggunakan teori tertentu. Kenapa?
Karena kan ya ini terkait dengan ini ya, terkait dengan apa yang kemarin saya sampaikan bahwa eh, eh, pada akhirnya ketika kita mau publish di jurnal bereputasi yang ditanya adalah kontribusi teori. Bagaimana kita akan berkontribusi kalau barangnya nggak ada, gitu kan? Jadi kalau kita hanya menggunakan kajian literatur, disambung-sambungin gitu ya, kita tempel model A, model B, model C, lalu ditanya kontribusinya apa, bingung juga, ya, karena kontribusinya akan terlalu luas dan kemana-mana, gitu. Nah, maka saya kalau kita bicara kontribusi teori ya kita harus tahu dulu teorinya yang mana yang kita mau kontribusi gitu. Ya misalnya oke saya mau meneliti ini saya menggunakan teori fundamental motive framework. Lalu bagaimana penelitian saya bisa berkontribusi ke teori itu, gitu ya. Jadi bukan kemudian kita penelitian, ambil data, ya udah gitu ya. Kemudian kita bisa kaitkan dengan macam-macam teori, nggak seperti itu gitu ya. Kalau barangnya nggak ada itu susah. Kita mau contribute di mana? Susah, gitu ya. Nah, teori ini juga berperan sebagai asumsi fundamental ya. Jadi teori ini memberi batasan-batasan. Misalnya ada teori mengenai ap- avoid approach avoidance gitu ya. Sorry, approach avoidance teori. Nah, teori ini bicara tentang apa sih ya? Jadi bicara tentang respon emosional gitu ya, bahwa jika kita eh, berinteraksi dengan suatu objek yang mungkin memunculkan emosi negatif, ya kita akan avoidance, ya kita akan menghindari. Tapi kalau kita eh, berada dekat dengan sesuatu yang memunculkan emosi positif, kita akan cenderung mendekat gitu. Jadi ya itu kemudian nanti akan menjadi batasan ya. Oh, di sini kita bicara emosi nih. Ya, kalau ada aspek-aspek lain terkait motivasi dan sebagainya, ya mungkin saja eh, apa teori apa variabel-variabel tersebut mungkin saja berpengaruh gitu ya. Tetapi dalam konteks approach avoidance teori ini kita hanya bicara soal emosi gitu. Jadi ya eh itu. Kemudian, nah teori ini juga sebagai dasar untuk mengembangkan eh, theoretical framework, jadi kerangka penelitian ya, itu akan seperti apa? Karena teori ini kan kalau kita bicara pada level grand teori ya, grand teori itu sangat luas. Jadi grand teori itu akan memberikan keleluasaan bagi kita untuk apa ya, untuk mengembangkan model penelitian. Jadi sangat fleksibel karena grand teori ini sebenarnya sangat luas. Sayangnya di marketing sendiri belum diakui ya satu grand teori tertentu. Kita biasanya menggunakan meso teori, jadi level di bawahnya ya. Level di bawahnya lagi adalah kerangka atau research framework gitu. Ya, kayak misalnya UTAUT, TPB itu adalah level di bawahnya framework gitu. Karena dia ketika kita meneliti menggunakan TPB misalnya, ya kita harus menggunakan semua variabel-variabel yang eh, dicantumkan ke dalam TPB. Nah, kalau level meso itu dia sudah lebih spesifik, dia akan memberikan arah atau rekomendasi gitu ya. eh Ya, tetapi tidak membatasi bahwa variabel-variabelnya bisa bebas gitu. Ya, seperti misalnya ketika menggunakan teori approach avoidance tadi, ya emosi yang diteliti bisa macam-macam. Ya, emosi bisa any kind of emosi negatif atau any kind of emosi positif gitu. Ya, jadi itu. Nah, berikutnya kita bicara metode. Nah, metode ini eh ya, dalam penulisan metode ini yang perlu dicantumkan adalah konteksnya apa. Kenapa kita memilih konteks tersebut? Kemudian sampel kriterianya, lalu teknik pengumpulan datanya gitu ya. Nah, di setiap
di bagian metode ini penulisannya itu cukup straightforward. Jadi yang sering saya temukan di artikel-artikel yang disubmit ke JIEP itu bagian metodenya terlalu panjang lebar. Ya, misalnya menjelaskan, oh SPSS itu apa? Oh, Excel itu apa gitu ya. Itu mungkin tidak akan terlalu perlu. Atau misalnya ketika menganalisis menggunakan Smart PLS gitu ya, kemudian dijelaskan satu-satu gitu. Enggak terlalu perlu gitu ya. Karena basically ya dalam lingkungan akademis itu eh, audiens dalam satu jurnal itu juga sudah cukup paham gitu ya. Jadi kita tidak perlu terlalu detail. Justru di bagian metode ini biasanya sangat ringkas ya. Tetapi tetap harus eh, memberikan argumen-argumen ya kenapa metode ini digunakan. Kemudian berikutnya adalah data analisis dan hasilnya. Nah, di data analisis dan hasilnya ini akan menunjukkan ya yang penting untuk kita lakukan adalah dia menunjukkan bahwa proses analisis data ini dilakukan secara teliti dan hati-hati ya. Kemudian hasilnya ya dipresentasikan dengan cara yang singkat dan to the point. Itu. Kemudian bagian diskusi dan kontribusi ya. Jadi bagian diskusi ini beda Bapak Ibu dengan bagian kontribusi. Kalau di bagian diskusi itu kita akan mendiskusikan temuan dari riset kita eh, dengan penelitian sebelumnya. Nah, kalau bagian kontribusi ya, jadi ini kita mendemonstrasikan bagaimana temuan-temuan di penelitian kita itu bisa berkontribusi pada literatur. Misalnya memberikan penjelasan, misalnya menemukan conditional factors atau conditional aspeknya seperti itu. Nah, itu bagian kontribusi. Jadi di bagian kontribusi ini akan sangat penting ketika kita kembali lagi, gitu ya. Ketika kita kembali lagi pada teori apa sih yang akan kita gunakan, yang apa namanya, yang mungkin akan menjadi acuan kita ya untuk berkontribusi seperti itu. Oke, nah saya akan mulai dengan beberapa contoh konkret di sini. Jadi di bagian introduction ya, biasanya kita akan mulai dengan fenomena dan kenapa kok fenomena ini relevan dan juga penting untuk dipelajari. Ya, biasanya fenomena atau masalah itu ya dia dijelaskan di awal, kemudian dia dianggap akan menarik atau penting jika dia bisa menarik ketertarikan dari publik. Ya, jadi kalau di bidang pemasaran, kalau kita mau mencari topik ya kita cari kira-kira apa sih yang lagi viral, apa sih yang lagi dibicarakan gitu ya. Kemudian biasanya juga ya fenomenanya baru gitu. Kemudian fenomenanya itu punya dampak yang besar. Kalau dampaknya itu hanya di lingkup kecamatan, lingkup eh, kabupaten gitu ya, maka itu akan dianggap sebagai dampaknya kurang substansial. Makanya biasanya di jurnal-jurnal yang top tier, biasanya dampak itu diukur secara lebih general, misalnya pada level nasional maupun level internasional. Ya, ini di sini adalah contohnya. Ya, jadi di sini ada resensi atau kebaruan ya, isu ini saya memberi contoh untuk eh, artikel dengan Prof. Amin juga nih, judulnya I Will Not Let You Die gitu ya. Ini kemarin di minggu yang lalu juga kita bahas, tetapi di aspek ide risetnya. Nah, kalau ini sekarang akan saya bahas di aspek penulisannya. Kenapa dari jurnal ini cukup menarik untuk dibahas? Karena Journal of Business Venturing Insight ini maksimal halaman in total itu hanya 12. Jadi penulisan itu betul-betul tidak bisa bertele-tele gitu ya, harus sangat-sangat concise gitu. Nah,
Di paragraf pertama kita membahas isunya. Apa sih isunya? Oh, isunya adalah penurunan ekonomi karena COVID ya. Nah, di tahun itu pada saat artikel ini terbit itu kan pada masanya COVID. Sehingga ketika kita menulis tulisannya COVID-19 itu akan menunjukkan justru oh, ini kebaruan gitu ya. Ini tuh adalah isu yang baru, yang recent gitu. Kemudian eh, kita menunjukkan importance ya. Kenapa fenomena ini penting gitu ya? Fenomena ini penting kalau impactnya besar. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan data-data statistik gitu ya untuk menunjukkan bahwa isu ini penting. Oke. Kemudian berikutnya adalah eh, ya, literatur review gitu ya. Jadi di dalam introduction tadi seperti yang saya sampaikan di sini kita harus menonjolkan permasalahan. Research gap-nya apa? Research gap atau research problem ya. Nah, research problem ini bisa dimunculkan melalui literatur review. Gitu. Apakah setelah kita melakukan literatur review itu ada temuan yang tidak konsisten gitu ya? Atau ada kontradiksi ya atau ada hubungan yang belum ada penjelasannya untuk variabel mediasi gitu ya jadi eh, itu diletakkan di bagian introduction dan yang menarik adalah walaupun diletakkan di introduction tapi sebetulnya bagian introduction ini sudah mencakup semua semua hal gitu ya. Termasuk adalah ringkasan dari literatur review yang ada di bab-bab berikutnya gitu. Jadi itu kita ringkas menjadi satu atau dua paragraf dan kita highlight. Adakah inconsistent findings? Adakah kontradiksi? Adakah hubungan yang belum dijelaskan? Gitu. Nah, ya, biasanya yang namanya kontradiksi, kemudian inconsistent finding ini menggunakan kata however, nevertheless gitu. Jadi kalau sudah menggunakan kalimat itu tuh enak gitu ya. Oh, berarti ini ada inkonsistensi. Nah, tinggal kita jawab aja, kira-kira apa sih yang menyebabkan inkonsistensi gitu ya. Kira-kira apa yang menyebabkan kontradiksi gitu. Atau kira-kira apa yang bisa menjelaskan hubungan antara X dan Y-nya. Kemudian eh ya, jadi untuk problem formulation, nah ini memang bisa beda-beda antar individual ya. Jadi ada dalam satu paper itu sebetulnya bisa ada beberapa alternatif problem formulation gitu. eh Ya, ada yang akan memulai dari dependent variabelnya, ada yang mulai dari independent variabelnya, ada yang mulai dari mediasinya gitu atau moderasinya. Tetapi intinya adalah coba teman-teman dibayang-bayangkan gitu ya. Kalau problem formulasinya itu atau formulasi permasalahannya itu eh, dari dependent variabelnya atau dari independen variabelnya atau dari mediasinya kira-kira mana yang lebih menarik gitu ya kira-kira mana yang kontribusinya lebih besar gitu jadi nggak harus sebetulnya ya apakah dari DV atau dari IV yang jelas ini ada eh, apa namanya ya jadi harus ini ya harus dipilih gitu mana yang kira-kira paling menarik seperti itu. Kemudian ini contoh yang lain ya. Tadi kan saya sampaikan ini di poin ini ya. Apakah ada temuan yang tidak konsisten atau kontradiktif atau unexplained relationship. Kita lihat di paper ini ya. Ketika dia memulai nevertheless ya, some other studies found that negative emotions can also induce impulse buying as it produce the needs for immediate gratification through impulsive buying. Nah, jadi nevertheless berarti ada temuan yang tidak konsisten atau kontradiktif gitu misalnya. Kemudian ini di paper yang berbeda, judulnya I'm full when I feel all gitu ya. Jadi ini
Dia fokusnya ke independen variabel. Karena di independen variabelnya eh maaf, di sini ya fokusnya pada independen variabel karena eh, di penelitian-penelitian sebelumnya itu ketika mau memprediksi sustainable behavior itu banyak yang menggunakan eh, jenis emosi yang berbeda-beda gitu ya. Makanya di sini dia tujuannya adalah untuk mengetahui tipe emosi apa yang bisa mempengaruhi perilaku pembelian hijau. Nah, jadi ketika diposisikan berbeda itu nanti juga akan berbeda gitu ya. Jadi harap berhati-hati dalam memposisikan paper. Kemudian tadi penggunaan teori gitu ya. Jadi teori itu penting untuk membantu peneliti mengembangkan kerangka penelitian dan juga membimbing gitu ya, membimbing persepsi pembaca mengenai suatu fenomena karena teori itu kan biasanya dia sudah mencakup relationship antar variabel. Misalnya dalam teori approach avoidance, ya dia akan mengatakan bahwa kalau kita berinteraksi dengan sesuatu yang memunculkan emosi negatif, kita pasti avoidance, menghindar. Tapi kalau sesuatu itu memunculkan emosi positif, kita pasti akan approach, mendekat. Ya, jadi di situ ada konsekuensi perasaan ke perilaku gitu ya. Jadi kalau kita mau meneliti mengenai apa, misalnya kenapa kok orang tidak mau membeli pakaian bekas gitu ya. Nah, itu berarti kan avoidance ya. Nah, ini kita bisa meneliti emosi yang yang negatif misalnya ya, emosi yang negatif yang bisa menyebabkan avoidance itu apa kan jenis-jenis emosi ada banyak gitu ya. Oke, peneliti juga perlu menjelaskan dan menyediakan argumen pendukung gitu ya sebagai baseline untuk mengembangkan research framework ini. Jadi selain teori juga tetap ada argumen pendukung gitu. Kenapa kok kita menggunakan teori ini? Kemudian berikutnya adalah maaf. Ya, berikutnya adalah ini masih paper yang sama ya, I will not let you die the effect of anthropomorphism ya. Jadi di sini juga menunjukkan eh, apa namanya more apa the use of symbol to comprehend an object will have implication ya. Jadi di sini dari teori itu sendiri dia juga memberikan apa ya meminjamkan kacamata ya yang bisa kita gunakan untuk melihat suatu fenomena. Oh, jadi kalau fenomena A ya dilihat dengan teori sosial kognitif itu seperti apa? Dilihat dengan teori emosi seperti apa? Jadi dengan kata lain tuh satu fenomena Anda dekati dengan kacamata berbeda, itu nanti juga kacamatanya akan atau apa yang Anda lihat juga akan berbeda gitu. Oke. Ya, nah berikutnya setelah kita memilih teori, yang berikutnya adalah kita memposisikan. Ya, kira-kira variabel-variabel yang akan kita teliti itu posisinya akan seperti apa dalam kerangka penelitiannya. Kemudian juga kita juga diharapkan bisa mengelaborasi penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya, yang menghubungkan antara anthropomorphism dalam hal ini dengan perilaku tertentu dalam marketing konteks gitu ya. Jadi kita ada apa namanya, ada literatur review di situ gitu. Jadi kita tampilkan dulu literatur reviewnya. Apa sih previous studies mengenai anthropomorphism, kemudian dampaknya terhadap perilaku tertentu seperti apa dalam konteks pemasaran. Nah, berikutnya yang kita tulis adalah bagian metode penelitian. Nah, metode penelitian ini saya sering melihat banyak autor yang nulisnya itu justru pada saat nulis introduction pelit banget, cuman sedikit gitu ya. Bagian metode justru sangat panjang, dijelas-jelasin gitu semuanya.
Itu. Nah, ini kebalik ya Bapak Ibu. Jadi justru sebetulnya di bagian introduction itu yang penjelasannya cukup detail, di bagian method itu kita straightforward aja. Nggak terlalu banyak yang akan bisa kita ini ya, yang artinya yang akan memberikan nilai tambah gitu. Ya, karena metode ya gitu-gitu aja. Antar paper itu kan more or less kan sama ya, mirip gitu. Nah, jadi ya sudah gitu kita tulis as it is. Oh, saya melakukan survei, surveinya kepada eh, sampel yang dengan karakteristik sebagai berikut gitu ya. Lalu prosedur surveinya seperti apa, gitu aja gitu. Jadi sangat straightforward. Bagian metode ini bisa sangat singkat, Bapak Ibu. Jadi kalau bagian metodenya masih panjang, itu ada yang salah berarti, gitu. Kemudian di bagian metode ya kita juga bisa memberikan argumen gitu. Kenapa konteks tertentu itu dipilih? Misalnya saya mau meneliti perilaku hijau pada konteks fashion. Gitu. Kenapa kok saya memilih konteks fashion? Kenapa kok saya riset di Indonesia gitu ya? Jadi jangan kemudian oh saya riset di Indonesia ya karena saya orang Indonesia atau karena saya tinggal di Indonesia, bukan. Tapi ini harus argumen yang bisa diterima secara saintifik. Oke, kemudian bagian metode itu kita juga harus menjabarkan terkait dengan pengukurannya, alat pengukurannya. Nah, alat pengukuran ini juga agak tricky gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita berharap, oh kan kalau saya bikin alat ukur sendiri, nanti akan memberi kebaruan. Padahal ya, alat ukur ini juga kita harus hati-hati gitu. Eh, karena apa? Karena proses pengembangan alat ukur itu sebenarnya udah merepresentasikan satu penelitian sendiri ya, prosesnya cukup panjang gitu. Ada banyak sekali uji yang harus kita lakukan. Tetapi kemudian kalau ini akan lebih aman kalau kita menggunakan alat ukur dari studi sebelumnya karena dia sudah pernah dites juga gitu ya dan di konteksnya sama juga gitu. Jadi mungkin akan lebih lebih aman gitu. Nah, kita kemudian tinggal melakukan validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas ini eh, untuk reliabilitas ini khususnya di variabel yang sifatnya eh, reflektif gitu ya. Kalau untuk yang formatif itu tidak perlu adanya reliabilitas tes karena pasti nggak reliable karena kan variabelnya formatif ya. Ini beda-beda gitu ya. Kemudian ketika kita sudah memilih measurement ya kita melakukan back translation process. Jadi pengukuran-pengukuran biasanya menggunakan bahasa Inggris dari jurnal acuan, kemudian nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dari yang sudah kita terjemahkan kita kasih ke orang yang paham bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Kemudian kita minta untuk dia melakukan back translation. Jadi dia menerjemahkan ulang dari Inggris ke eh, apa Indonesia gitu. Nah, sangat penting melakukan pilot test sebelum memulai penelitian karena pilot test ini juga akan bisa memberi gambaran ya apakah sudah sesuai atau belum, masih butuh feedback atau enggak gitu. Nah, ini bisa dilihat di jurnal Business Venturing Insight ini metodenya sangat-sangat singkat ya. Oke, kemudian data analisis ini juga sebetulnya mm, ya, data analisis ini tergantung pada tujuan penelitiannya apa gitu ya. Apakah kita tujuannya mau eksploratif atau mau mengkonfirmasi model atau mau generalisasi temuan gitu ya, itu beda-beda. Jadi dengan tujuan yang berbeda itu seringkali modelnya juga uh, sorry apa namanya? Teknik data analisisnya juga akan berbeda. Misalnya tujuannya untuk mengeksplor ya, mungkin kita akan pakai analisis kualitatif. Tapi kalau tujuannya untuk uji hipotesis, ya mungkin kita bisa menggunakan Smart PLS atau mungkin Hayes Process, seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah dalam penulisan terkait
hasil analisis. Nah, jadi untuk hasil analisis ini sama dengan metode ya. Jadi straightforward aja dan singkat saja. Gitu ya. Kadang-kadang saya hanya satu paragraf, dua paragraf. Basically kan pembaca tidak perlu tahu ya, artinya terlalu too much detail ya. Yang penting kita secara general aja bagaimana analisis itu berjalan, kemudian dan bagaimana hasilnya. Di bagian results ini jangan ada pembahasan gitu. Kemudian ya beberapa jurnal itu memang punya limitation, page limitation, misalnya kayak di Marketing Letters itu 5.000 kata, Journal of Business Venturing Insight itu eh, maaf tadi kalau nggak salah 7.000 atau berapa gitu ya. Kemudian ya jadi dalam presenting analysis result ya bisa taruh resultnya di table or figure. Jadi meminimalkan tulisan lah gitu ya. Kalau kita taruh di table and figure dia bisa turun ke bagian appendix misalnya gitu. Kemudian ya, jadi tabel yang mudah dipahami gitu ya, yang efisien, yang hemat tempat itu ya, itu bisa digunakan. Oke, nah untuk bagian discussion, ya sayang sekali saya sering mendapati bahwa author itu sudah mulai capek ketika menulis discussion. Jadi effortnya menurun, semangatnya menurun. Yang tadinya nulisnya wah gitu ya, begitu nyampe discussion capek karena udah panjang ya perjalanannya gitu. Jadi udah tinggal capeknya aja nih gitu. Nah, ini perlu disadari. Kalau memang capek, istirahat dulu. Jangan dipaksa. Gitu ya, bener. Karena kalau kita paksa gitu ya, nanti malah tulisannya kurang jelas. Karena di bagian discussion ini reviewer atau editor in chief itu biasanya akan menengok juga bagian discussion. Findingnya apa sih? Kemudian eh iya, findingnya apa, kemudian bagaimana bisa dikaitkan dengan temuan-temuan sebelumnya gitu, sama atau beda gitu ya. Nah, itu di bagian discussion section. Nah, kemudian berikutnya adalah bagian theoretical and practical contribution. Theoretical contribution tentunya tadi ya kita harus kembali lagi ke bagian teori. Teori apa yang kita pilih, bagaimana hasil temuan kita bisa berkontribusi terhadap teori tersebut. Nah, bagian practical contribution ya itu juga kita harus cukup jeli gitu, cukup detail gitu ya. Practical contribution nggak bisa hanya sekedar oke Anda buat iklan, oke Anda buat rekrutmen, enggak gitu ya. Tetapi bisa mengidentifikasi betul-betul gitu ya aktivitas-aktivitas apa yang kira-kira eh, bisa dilakukan untuk meningkatkan kontribusi praktikalnya. Nah, kontribusi praktikal ini biasanya cukup detail gitu ya. Jadi, misalnya kalau iklan ya, apakah iklannya pakai influencer atau enggak, desainnya seperti apa, gitu ya, supaya lebih doable. Oke, ya, mungkin itu. Nah, di bagian berikutnya adalah literatur, sorry, theoretical contribution dan practical implication tadi ya. Oke, kemudian, nah ini untuk memilih saluran publikasinya. Jadi dalam memilih itu sebenarnya banyak indeksasi yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Yang pertama Scopus gitu ya dengan Simaku JR itu dari jurnal Q1 sampai Q4. Kemudian ABDC ya Australian Business Council itu dari A star ke C gitu ya. Kemudian dari ABS ya itu dari 4 star to 1 star gitu. Lalu ada FT50 itu cuma 50 dan itu itu diberlakukan di Amerika. Jadi kalau di Amerika itu publikasi akan diakui jika dia masuk ke FT50 gitu. Nah, kalau di Indonesia kita pakai Simago JR. Walaupun nampaknya kayak masih jauh gitu ya. Tetapi ya it's better than nothing gitu. Paling tidak dengan adanya Scopus itu kita juga belajar bahwa standar publikasi kita juga tinggi gitu ya. Oke. Maaf Mbak Nah, Mita, boleh ya, 15 menit lagi Mbak, biar diskusi? siap. Kayaknya kurang dari 15 menit, Prof. Sunu. Siap, siap. Udah hampir selesai.
Oke, jadi kemudian setelah ya, jadi SJR ini ya dia eh, apa dia ada di Scopus Database, dia memang mengindeks paper-paper yang ada di Scopus Database, kemudian juga ya dia ya dia include artikel di berbagai bidang gitu ya. Kemudian juga biasanya kita akan ngecek impact faktornya. Jadi kalau di Scopus impact faktornya sering kita ganti dengan SJR gitu ya. Itu akan menunjukkan impact faktornya. Artinya berapa banyak sitasi ya dari setiap paper yang publish di satu jurnal. Nah, kalau Web of Science dia mengeluarkan impact factor ya. Jadi impact factor yang sesungguhnya. Ya, SJR ini adalah jenis impact factor, tapi dia bukan impact factor. Impact factor ini ternyata sangat spesifik pada Web of Science. Kemudian H-index ya, H-index ini ya, ini ranking scientific articles from the highest to the lowest according to the number of citations that each one receive. Jadi mulai dari yang highest to lowest gitu ya berdasarkan jumlah citasi. Oke, nah ini Anda bisa melihat di sini Q1 yang di mana gitu ya. Bisa juga melihat di SCI, Web of Science, ini juga ada H-indeksnya, ada impact faktornya gitu. Kemudian juga dalam memilih saluran publikasi kita juga harus melihat aims and scope-nya dari jurnal tersebut. Jangan salah gitu ya karena kalau kita mengirimkan paper yang di luar aims and scope biasanya akan langsung di reject seperti itu. Jadi ini juga penting ya. Pengalaman saya yang mungkin minggu lalu saya ceritakan ketika saya submit paper entrepreneurship nih. Sebetulnya sama-sama entrepreneurship di jurnal, sama-sama entrepreneurship juga gitu. Tetapi ketika submission pertama itu di reject karena si jurnal itu mengatakan bahwa kami sangat welcome, maaf, kami mengharuskan bahwa artikel-artikel yang disubmit itu menggunakan teori UMKM gitu. Nah, padahal artikel saya tidak menggunakan teori UMKM, ya, walaupun konteksnya di UMKM gitu. Jadi mereka tidak berkenan gitu. Ya, jadi itu eh ya salah satunya. Jadi memang harus sesuai dengan aims and scope-nya. Oke, nah another thing yang mungkin bisa kita lihat ketika kita mau submit, mungkin Bapak Ibu bisa search gitu ya di laman jurnalnya time to first decision. Jadi ini kata kuncinya, time to first decision. Di search gitu ya, nanti akan keluar waktunya. Nah, ini kan cukup singkat ya, time to first decision-nya 2,4 minggu gitu. Nah, sekarang ini banyak sekali ya, udah banyak yang lebih singkat lagi daripada 2,4 minggu. Artinya waktu tunggunya untuk keputusan pertama itu 2,4 minggu. Jadi ini cukup cepat gitu. Hati-hati kalau Anda terburu-buru mau publikasi, jangan publish di jurnal yang time to first decision-nya lama gitu ya. Jadi harus selektif dalam hal ini. Oke, yang harus hati-hati juga terkait dengan predatory journals. Sekarang semakin sulit mengidentifikasi predatory journals gitu. Tapi bisa dilihat apakah publishernya itu terdaftar di berbagai macam jurnal-jurnal gitu. Jadi nggak cuma di satu jurnal aja, tapi di banyak jurnal lah itu mencurigakan. Kemudian editorial board ya, mungkin ada yang terlalu kecil, jadi tidak konsisten tulisannya. Afiliasinya juga demikian gitu ya, afiliasinya tidak dicantumkan atau disembunyikan gitu. Atau misalnya editorial board membernya itu palsu, nggak pernah ada manusia yang sesungguhnya gitu ya. Atau nama editornya memang sengaja dicantumkan di situ tanpa sepengetahuan. Ini saya pernah beberapa kali dikabari bahwa namanya dipakai untuk editor jurnal, padahal saya tidak berafiliasi kecuali dengan JIEP, Gamma IJB, dan juga Asia Journal of Business Research gitu. Jadi eh, itu dan ketiga-tiganya cukup reputasinya cukup baik gitu ya. Jadi bukan bukan yang abal-abal atau predator seperti itu.
Nah, kemudian dari website biasanya kita juga bisa lihat tampilannya, kemudian juga eh, kontak informationnya itu susah dicari, tidak transparan, biaya-biaya tidak transparan. Nah, yang terakhir adalah tidak menggunakan ethical publishing bodies atau tidak berafiliasi, misalnya KOPE gitu ya. Kemudian OASPA atau mungkin ethical publishing yang lain. Demikian Prof. Sunu, Prof. Amin, terima kasih Bapak Ibu. Saya persilakan jika saya kembalikan dulu ke Prof. Sunu. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mita. Banyak insight juga ya yang saya bisa dapat. Eh, Mungkin, nah itu udah ada yang apa namanya raise hand ya. Kita coba tampung dua tiga pertanyaan dulu gitu ya, biar fokus Mbak Mitanya. Nanti kita bisa ini lagi sesi selanjutnya. Insya Allah kita jam 3 udah selamat-lambatnya udah beres. Udah ngacung di sini ada Pak Riyandi Saputra ya. Silakan Pak Riyandi. Saya nanti akan coba juga ke Pak Christian kayaknya ini ya dari Undip. Pak Riyandi dulu bisa deh open mic. Halo, selamat siang Prof. Sunu, Prof. Vita. Suara saya terdengar, Pak, Ibu? Terdengar, terdengar. Ya, Silakan oke. Mas Riyandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyandi Saputra, mahasiswa dari MM Universitas Terbuka, ya, Bu Wita ya, Pak Sunu. Nah, saya saat ini lagi proses pembuatan proposal tesis nih, Bu Widya, Pak Sunu. Nah, lagi libur semester. Nah, beberapa hari belakangan saya lagi mereview jurnal-jurnal internasional yang terkait skop saya itu kan tax compliance ya, masalah perpajakan. Nah, tadi kan ada Ibu Wita bilang kita harus menemukan nih dari sebuah jurnal itu teori apa yang dipakai oleh peneliti gitu ya. Nah, beberapa jurnal banyak saya temukan ada yang nggak apa mungkin bisa tips atau triknya Bu. Ini jurnal ini teori apa yang dipakai sama penelitinya gitu. Ada yang menyebutkan, ada yang tidak gitu. Nah, kata kuncinya itu di mana kita bisa oh dia pakai teori eh, Hmm. TPB atau teori compliance atau teori signal atau apa gitu. Nah, sementara kan di Hmm. jurnal ada yang nggak mencantumkan, ada yang tidak, ada yang iya gitu. Gimana untuk menentukan grand teorinya gitu, biar kita bisa mendapatkan gap research-nya atau apa aja gitu, Bu Ida. Sekian Hmm. Ibu, terima kasih. Baik, ditampung dulu kali Mbak Mita ya. Saya izin membacakan Ya, yang di eh, apa kolom komentar juga ya. Ada semoga saya benar nih Pak Christian. Selamat siang Bu Widya, perkenalkan saya Christian Dwi Tama Putra. Apakah penulisan artikel ilmiah yang memfokuskan kajian fenomena pada satu subjek spesifik, yaitu seorang influencer yang memiliki reputasi tinggi, kredibilitas kuat, dan pengaruh signifikan terhadap perkembangan Indonesia, dapat diterima untuk publikasi pada jurnal bereputasi Q1. Kemudian, eh, apakah pada umumnya kita perlu menekankan generasi tumbuhan pada tingkat industri atau populasi yang lebih luas, serta apakah hasil analisis data yang menunjukkan temuan tidak signifikan itu secara statistik tetap memiliki peluang untuk publikasi itu Q1. Kira-kira mungkin itu Mbak Mita. baik, Prof. Sunu ini saya langsung jawab. JNJ, langsung dua aja dulu Mbak. Ya, tadi dari Pak Riyandi dulu ya. Salam kenal Pak Riyandi, Mas Yes, Riyandi atau ya ini ya, Mas Riyandi atau Pak salam, Riyandi nih. salam kenal Bu. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang ada beberapa eh, peneliti atau beberapa paper yang tidak menuliskan ya menggunakan teori apa gitu. Nah, eh ya, sebetulnya ini kembali lagi ya pada preferensi gitu. Tadi ketika saya menyarankan kita menggunakan teori itu sebenarnya untuk mempermudah kita aja gitu dalam menyusun kebaruan gitu. Kan kita diminta untuk memberikan kebaruan atau kontribusi teori. Kan mana kontribusi teorinya gitu kan? Nah,
ketika kita ditanya mana kontribusi teorinya, berarti kan kita harus tahu dulu ini teori yang mau kita kontribusi ini teorinya apa gitu. Nah, ketika kita tidak menggunakan teori, itu akan semakin sulit karena barangnya itu nggak ada, gitu kan? Kita mau kontribusi di mana? Wong barangnya aja nggak ada, atau at least tidak disebut, gitu. Nah, kalau barangnya sudah ada jelas, oh, saya pakai teori TPB nih, maka saya akan dituntut untuk bisa kontribusi ke dalam teori TPB. Jadi lebih enak gitu kitanya. Oh, teori TPB itu bunyinya begini. Maka dari hasil temuan saya, ini apa sih yang bisa memperkaya teori TPB atau mungkin menjelaskan inkonsistensi yang ada di TPB misalnya. Atau memberikan nuansa yang berbeda dalam teori TPB itu. Misalnya kalau di TPB ada social norms gitu ya. Nah, social norms ini bentuknya bisa macam-macam. Nah, mungkin kita bisa apa ya, meneliti social norms yang ada yang dalam lingkup keluarga, ada yang dalam lingkup nasional, dalam lingkup komunitas gitu kan, atau dalam lingkup apa virtual community atau social media community gitu kan. Ada FOMO, itu kan social norm juga ya. Jadi bentuknya macam-macam. Nah, ini kan kita sudah contribute nih ke teori TPB gitu. Nah, kalau kita tidak dari awal tidak specified gitu bahwa kita pakai TPB, nanti ditanya, ini papermu pakai mau kontribusi di mana? Bingung kita gitu kan. Kemana ya gitu. Nanti yang ada kita akan mencoba mengait-ngaitkan gitu temuan kita dengan teori-teori yang ada di apa di literatur yang itu akan justru jadinya akan terlalu luas gitu dan kemana-mana gitu. Jadi ini sebetulnya lebih pada tipsnya. Caranya gimana? Nah, biasanya kalau yang tidak menyebutkan secara eksplisit itu kadang-kadang teorinya itu hanya disebut satu atau dua kalimat gitu ya di dalam bagian diskusi atau mungkin di bagian introduction gitu ya. Eh, Ya kadang-kadang kita harus baca detail untuk bisa menemukan dia sebetulnya mengacu pada teori apa gitu. Tapi memang kalau dari sisi penulis itu justru akan memudahkan kita, Mas Riyandi. Jadi ya saya sarankan kita mending kita pakai aja. Jadi kontribusinya lebih jelas. Seperti itu. Oke, oke. Bu Wita, berarti normalinya kan teori itu di bab 2 ya, di literatur review biasanya. Tapi Hmm. kan uh, trik Ibu tadi bilang kalau nggak disebutkan nama penulis di papernya, teori apa nih pakai, kita mungkin bisa lihat di introduction atau pengantarnya atau di apa Discussion. discussion ya, ya. Iya, betul. Walaupun hanya Betul. satu kalimat Satu atau beberapa kalimat. kalimat ya. Iya, iya. Jadi nanti kalau kita sudah ketemu, oh ini ada teori ini yang dia sebut gitu ya. Mungkin kemudian kita bisa merefer ke sumber yang lain, mencari tahu ini teorinya bunyinya apa sih, detailnya seperti apa gitu. Jadi seperti itu Pak Mas Riyandi. Oke, thank you Bu Widya. Makasih Sama-sama. Pak Sono. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya, ini tadi dari pertanyaan dari Pak Christian. Ya, Prof. Sunu ya, saya izin menjawab ini. Kalau terkait dengan seorang influencer memiliki reputasi tinggi, dan pengaruh signifikan terhadap perkembangan eh, yang pada satu subjek spesifik gitu ya, yaitu seorang influencer yang memiliki reputasi dan pengaruh signifikan terhadap perkembangan industri di Indonesia dapat diterima untuk dipublikasikan pada jurnal Q1 gitu. Eh, ya, sebetulnya bisa ya, tapi memang ini kembali lagi Pak Christian mungkin lebih baik dilihat dulu lingkup jurnalnya dan preferensinya. Ya, ya di workshop seri pertama kemarin saya menjelaskan ini saya pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi saya tidak mengecek scope jurnalnya. Ternyata saya punya penelitian yang tadi anthropomorphism itu kan termasuk relatif baru gitu ya di entrepreneurship gitu. Tetapi masalahnya teori anthropomorphism ini bukanlah teori yang biasa dipakai di bidang kewirausahaan. Nah, saya submit ke satu jurnal yang ternyata jurnal itu mengharuskan
bahwa artikel atau penelitian itu menggunakan teori-teori kewirausahaan, maka di reject itu. Nah, jadi kalau Bapak punya satu teori yang hanya penelitian yang hanya fokus pada satu influencer, mungkin Bapak harus mencari jurnal yang dia oke gitu ya dengan case study. Ya, dengan case study. Karena ini kan bicaranya hanya satu individu gitu ya, spesifik. Jadi case study mungkin akan lebih cocok seperti itu. Nah, memang tidak semua artikel mau menerima format case study ini. Tapi ada juga artikel-artikel yang mau menerima case study dan dia key satu gitu. Jadi bukan berarti kemudian nggak bisa gitu ya. Tergantung sekali lagi tergantung jurnalnya, aims and scope-nya seperti apa. Memang di jurnal Q1 yang mainstream gitu ya, yang umum ya, misalnya kita bicara Journal of Business Research, Journal of Retailing and Consumer Services, atau mungkin Academy Management Journal ya, dia sudah lebih ini ya, permintaannya akan lebih lebih gini. Jadi dia akan berpikir bahwa kalau ini hanya case di satu satu influencer gitu ya, maka dia akan tidak bisa digeneralisasi secara lebih luas gitu sehingga kontribusinya menjadi kurang, itu kan. Nah, ini jadi eh iya kembali lagi, monggo bisa dicek kalau jurnalnya oke dengan case tadi, saya rasa tentunya akan ada kesempatan gitu ya. Tetapi kalau jurnalnya lebih menginginkan temuan yang bisa digeneralisasi lebih luas, maka mungkin ya jangan disubmit ke situ gitu. Nah, kemudian kalau ada hasil analisis yang tidak signifikan, ini tergantung ya Pak. Jadi berapa jumlah hipotesis yang Bapak miliki gitu. Kalau misalnya Bapak punya satu hipotesis dan tidak signifikan, nah itu susah. Dua hipotesis, satunya nggak signifikan, itu mungkin akan dipertanyakan gitu. Tapi seandainya misalnya punya lima hipotesis, satu atau dua tidak signifikan, mungkin masih oke gitu ya. Karena kalau satu hipotesis tidak signifikan, berarti kan mungkin dari reviewer atau editor akan bertanya-tanya, jadi kontribusinya apa nih? Temuannya apa nih gitu kan? Kok temuannya tidak signifikan gitu ya. Jadi lalu apa yang bisa kita pelajari? Nah, gitu. Jadi eh, ya apa ya? Ya mungkin memang signifikansi itu memang masih matters gitu ya. Karena itu menunjukkan biasanya kalau teorinya teorinya robust ya, kemudian metodenya dilakukan dengan benar, ya biasanya eh, apa data itu akan cenderung merefleksikan teori karena basically teori itu kan berasal dari eh, apa ya kumpulan riset gitu ya. Maka dia akan menjadi teori setelah proposisi itu diuji berulang-ulang gitu. Nah, ketika tiba-tiba kita menguji kok hasilnya beda. Nah, itu akan dipertanyakan. Ini jangan-jangan risetmu yang nggak bener nih, gimana metodenya gitu ya, gimana apa samplingnya, gimana eh eh, apa item pertanyaannya bener atau enggak gitu kan akan menjadi pertanyaan seperti itu. Ya itu mungkin Pak Christian semoga menjawab. Oke, makasih Mbak Mita. Saya highlight yang terakhir deh. Memang kan ketakutan kita tuh kan kadang-kadang kalau hipotesisnya nggak apa namanya tuh nggak supported ya. Terus kita pengen harakiri habis itu. Tapi tapi tentu tergantung ya, sangat tergantung tadi uh, jumlah hipotesis kita. Karena kan nggak selamanya ya, itu jadi bad news juga. Tapi tergantung tadi ya. Makasih Mbak Mita. Mungkin saya lanjut dulu ke saya rasa tadi juga udah sama ya, ada yang nanya kalau nggak signifikan bisa masuk peluang ke Q1 dan Q2 nggak itu. Tadi udah dengan bagus dijawab Mbak Meta. Kemudian, hmm, oh mungkin ini cukup menarik nih Mbak Elizabeth ya. Selamat siang Mbak Widya, saya ingin bertanya terkait penulisan bagian introduction dalam paper. Umumnya bagian ini Ini diawali dengan eh, fenomena. oke, Pak Suni ini ada Pak Jamil yang raise hand ya Oh, kayaknya. resen juga ya? Oke, oke, Iya. oke. Oke, Pak Jamil dulu deh, yang resen deh. Silakan Pak Jamil. Ya, makasih Prof. Sunu, Bu Mita, makasih paparannya. Ya,
eh ini Bu Mita, jadi setelah saya menyelesaikan S2 itu, saya kan lebih banyak menulis buku yang populer ya. Jadi di Gramedia gitu. Hmm. Alhamdulillah sudah 16 buku saya tulis. Nah, sekarang begitu saya mau nulis disertasi, kebetulan saya ngambil S3 di IPB, Hmm. itu setiap saya sudah baca jurnal, citasinya udah saya masukin, saya baca lagi, kok kayaknya kaku ya. Itu bagaimana ya mengubah dari bahasa yang populer menjadi bahasa yang ilmiah gitu ya, yang Hmm. meyakinkan kita bahwa ini eh, memang layak layak Kak, mas Ogi minta tolong dibuatin berita acara untuk ini. itu. Ya. Untuk meyakinkan itu saya sampai ikut Scopus Camp ya di Jogja itu. Pulang saya buat lagi mau saya kirim ke jurnal itu masih belum terlalu yakin apakah ini apa namanya kaidah ilmiahnya ya. Karena saya suka yang populer kan ya. Apakah memang di dalam jurnal-jurnal itu mengakomodir bahasa-bahasa yang populer untuk jurnalnya gitu. Mungkin itu Bu Mita. Baik, Pak Jamil. Prof. Sunu izin saya tanggapi. Ya, ya, silakan Mbak. Ya, jadi untuk kaidah bahasanya ya saya memahami ya kesulitan Pak Jamil gitu karena saya sendiri kebalik gitu ya. Saya biasa menulis artikel ketika menulis yang populer juga kok kaku gitu. Jadi sama kita ya, nanti saling belajar ya, Pak. Ya. Nah, apa namanya? Jadi cara yang belajar, cara belajarnya, kalau apa yang saya lakukan dulu, ya mengikuti camp atau workshop itu mungkin akan memberi gambaran gitu ya. Penting juga untuk memberikan gambaran. Tapi kemudian kan kita harus apa practice makes perfect gitu ya. Kita harus praktis gitu. Jadi mengikuti workshop saja masih belum cukup gitu ya. Nah, ketika kita praktis atau berlatih itu yang saya lakukan adalah saya akan melihat acuan dari jurnal-jurnal yang very very top gitu. Kayak ya Management Journal, Journal of Marketing. Saya download satu paper, kemudian saya akan ikuti paragraf apa kalimat per kalimat dalam menyusun tulisan saya sendiri gitu. Oke, paragraf pertama ya. Ini begini strukturnya gitu ya. Lalu saya akan coba copy gitu. Buat dulu eh, kalimat pertama saya mengikuti kaidah yang ada di artikel tersebut gitu. Kemudian nanti next kalimat kedua seperti apa sih apa yang ditulis. Nah, itu akan sangat membantu. Yang kedua, kita juga bisa meminta bantuan AI sebetulnya Pak Jamil, yaitu cara cepatnya ya. Saya bukan orang yang anti AI gitu ya karena AI ini juga bermanfaat sebetulnya terutama kita ini kan bukan native English speaker gitu ya jadi saya rasa penggunaan AI untuk membantu merapikan bahasa kita membantu untuk styling bahasa kita itu sah-sah saja gitu. Sepanjang kita disclose gitu ya, sepanjang kita betul-betul menyampaikan ketika submit, oh saya pakai AI untuk copy editing, saya pakai AI untuk memperbaiki bahasa, saya pakai AI untuk memperbaiki grammar, it's okay gitu. Jadi seperti itu. Dulu sebelum ada AI, nah saya belajarnya begitu Pak. Jadi kayak satu kalimat dari jurnal yang bagus banget. Jadi bagusnya nggak boleh nanggung nih. Harus yang bagus banget gitu, dicontek gitu ya Pak. Karena mereka pasti kemampuan atau skill menulisnya itu juga udah berbeda gitu. Nah, jadi ditulis satu-satu. Tapi setelah ada AI ini pun saya juga banyak menggunakan AI untuk memperbaiki tata bahasa dan merapikan tulisan. Seperti itu, Pak Jamil. Makasih Bu Mita, makasih. Baik, terima kasih. Nanti ditunggu sesi belajar untuk bukunya. Sama-sama. Saya Baik, kembalikan Prof. Sunu. Ye, baik, baik. Eh, Mungkin langsung juga ke Bu Elizabeth. Eh, Tadi ya, dalam bagian introductions, umumnya bagian ini diawali dengan fenomena sebagai hook yang relevan dengan topik penelitian. Secara teknis, apakah fenomena tersebut sebaiknya secara langsung mempresentasikan novel penelitian atau cukup menggambarkan konteks umum yang mengarah pada tujuan penelitian secara keseluruhan?
Mungkin itu dulu kali Mbak Mita. Oke, baik. Terima kasih Bu Elizabeth atas pertanyaannya. Tadi mungkin saya agak kelewatan gitu ya menyampaikan. Jadi kalau di bagian introduction itu kan ada beberapa paragraf ya. Nanti paragraf pertama kita jelaskan dulu fenomenanya aja gitu ya. Jadi fenomenanya, relevansinya apa, pentingnya apa membahas fenomena ini itu di paragraf pertama. Nah, paragraf berikutnya 2, 3 itu kita sudah harus masuk lebih ke teknis. Jadi kita awali dengan ringkasan literatur review. Nah, kemudian di situ mulai muncul nih, oh ya, variabel-variabelnya apa gitu ya, artis-artisnya, tokoh-tokohnya apa saja yang muncul gitu. Kemudian apa nih kesenjangan risetnya apa? Research gapnya apa? Gitu. Inconsistent findings kah? Atau misalnya kontradiktif gitu findings atau misalnya unexplained findings. Nah, itu menjadi sebenarnya problem yang lebih spesifik lagi gitu. Nah, dari situ kemudian kita bisa eh, mempropose, oke, dengan unexplained finding ini saya mau mencoba menjelaskan dengan teori apa. Yang sudah ada itu penjelasannya pakai teori apa, kemudian saya akan menawarkan pakai teori apa. Atau misalnya, oh ini kok hasilnya inkonsisten. Nah, penelitian sebelumnya ini sudah berusaha menjelaskan inkonsistensi ini atau belum gitu. Kalau sudah mereka pakai variabel apa sebagai moderasi. Nah, mungkin saya akan menawarkan variabel yang berbeda, pakai teori yang berbeda, misalnya seperti itu. Jadi sampai di level itu, gitu ya. Jadi kalau saya menulis paper itu yang lebih lama emang di bagian introduction-nya gitu, karena introduction ini bagaimana we craft the paper actually gitu. Jadi itu betul-betul roh dari paper itu ada di introduction-nya. Jadi secara detail Hmm, novelty-nya, research gap-nya itu sudah oke. ditampilkan di introduction. Hmm, oke, oke. Menarik, menarik. Nah, Mita, saya jadi ingat pesan profesor saya, Sunu jangan submit paper setelah 20 kali revisi introductions. Ah, baiklah. Wah, 20 nih. Iya. Jadi tadi benar sih kata Mbak Mita ya, betapa pentingnya introduction itu tadi untuk setting the book, untuk nangkep dan apa ya, untuk naikin seleranya si ini sih ya, editor, kemudian juga reviewer. Oke, good. Ya, Next dulu. mungkin Mm-mm, ini juga ya Prof. Sunu mm-mm. dan Bapak Ibu yang lain, Prof. Amin. Kalau kita di Indonesia ini kan kita sebetulnya melakukan resource cukup memadai, data juga gampang Mhm, mhm, dapatnya mhm, gitu ya. mhm. Tetapi memang kita punya isu untuk crafting di bagian Ya, introduction ya, itu. ya. Nah, ya saya pernah mendapat saran gitu ya dari salah satu teman saya, ya peneliti yang luar biasa gitu. Dia menyarankan, oke kamu bikinlah risetnya gitu ya. Kemudian nanti bagian introduction itu kamu collaborate dengan researcher Mm, yang udah mm, top gitu ya. Jadi mm, sekalian kita belajar gitu. mm, Tapi dia tuh hanya merevise bagian mm. introduction aja gitu karena itu tuh kuncinya di situ gitu. Ya, ya. Jadi kalau mau misalnya kita aim ke EMJ, aim ke Journal of Marketing gitu itu eh, perlu yang super Mm, power di situ, mm. bagian Iya, introduction. iya, iya. Saya baru mau submit ke belum baru mau buka sistem di AMJ udah langsung ditolak tuh Mbak. Jadi belum sempat submit udah ditolak. Anyway, Iya sih. uh, oke, good, good. Mungkin nyambung ke situ ada pertanyaan Pak Agus kali ini ya. Apakah hipotesis hipotesis itu bisa dijadikan research gap atau fenomena gap nih, Mbak Mita? Maksudnya gimana Pak Sunu? Eh, Halo Ibu, apakah hipotesis itu bisa dijadikan research gap atau fenomena gap? Oke. Hipotesis itu bukan gap ya, tapi hipotesis itu kan munculnya dari research gap. Yap. Ya, kemudian Hmm, research gap itu kita berusaha menutup research gap itu dengan hmm, memunculkan hipotesis gitu. hmm, hmm, Jadi research gap dulu, baru kemudian kita berusaha menutup research gap-nya tadi, hmm, kesenjangan di literatur itu dengan hipotesis. Misalnya tadi ada kok temuannya si
A itu mengatakan bahwa X berhubungan positif dengan Y. Ya. Temuan riset B mengatakan X berhubungan negatif dengan Y. Kok beda gitu ya kan? Berarti ada inkonsisten nih. Kira-kira penjelasannya apa nih? Oh, saya propose bahwa ada variabel moderasinya nih, yaitu si Z misalnya. Mhm. Nah, dari situ kemudian itu menjadi hipotesis. Nah, Mhm. hipotesis ini bisa signifikan, bisa kemudian tidak signifikan. Mhm. Ya, kalau itu signifikan berarti kita berhasil kan menutup gapnya. Mhm. Tapi kalau ternyata belum signifikan ya berarti belum berhasil nih menutup gapnya. Mhm. Makanya memang akan lebih aman dalam satu eh, paper itu kalau kita mulai mengidentifikasi gap itu kita identifikasi beberapa gitu ya. Ya. Supaya nggak mati gaya nih nanti kalau nggak Mhm. signifikan mati gaya deh gitu kan kalau cuma satu. Tapi kalau ada 3 atau 4 gitu kita masih Mhm. punya Ya. senjata cadangan gitu ya nggak mati gaya gitu. Oke, good, good. Oke, mungkin ada yang agak lebih teknikal sedikit nih, Mbak Mita. Apa saran Bu Mita bila sampai batas mana gitu ya, penulis Hmm, menunggu jawaban dari editor? Karena oke. berdasarkan waktu yang ditetapkan, submissions to persistence itu jadi jauh lebih. Saya pernah juga sih ini. Tapi mungkin Iya. pengalaman Mbak Mita gimana? Silakan, Mbak. Benar. Ya, jadi ya mungkin ini Prof. Amin juga senasib ya. Kami juga belum bisa gitu betul-betul Hmm. memenuhi timeline Yes. gitu ya. Hmm. Tapi sebetulnya praktek in general itu saya pernah menanyakan gitu ya artikel yang sudah saya submit gitu. Nah, biasanya first decision itu sebenarnya around 3 bulan gitu ya. Untuk itu paling maksimal untuk dinyatakan bahwa paper kita ini masuk ke review atau enggak gitu. Hmm. Itu maksimal banget tuh 3 bulan gitu. Ya, jadi nanti kemudian second decision lagi gitu ya di 3 bulan mendatang kemudian lagi. Jadi ya general itu satu publication itu biasanya kurang lebih ya 1 tahun gitu ya. Hmm. 6 bulan itu udah cepet, kemudian bisa sampai Hmm. 1 tahun untuk satu publikasi. Nah, kalau sudah melebihi itu, misalnya dalam lebih dari 3 bulan, tapi kita belum tahu nih paper kita masih eh, apa review desk review gitu misalnya, Hmm. udah lebih dari 3 bulan. Nah, saya Hmm. rasa perlu ditanyakan ke editor gitu ya, kalau perlu ditarik aja gitu ya, karena itu Ya. udah cukup lama gitu. Ya. Udah ditunggu 1,5 tahun, terus desk evaluation, aduh sakitnya tuh sampai. Iya, terus reject lagi. Oke, Mbak. Eh, Curhat ini. iya, checklist yang kedua adalah saya sedang menulis paper penelitian saya pada sebuah perusahaan, tetapi nama perusahaan tidak saya jelaskan, hanya dengan perusahaan XYZ. Apakah dibolehkan, Mbak Mita? Hmm. Iya, tadi ya sekali lagi untuk case study mungkin beberapa masih mengizinkan ya. Jadi untuk case study saya masih melihat ada beberapa artikel yang nama perusahaannya disamarkan masih oke gitu. Nggak masalah sih. Nanti dilihat aja Oke. jurnalnya kira-kira jurnal policy-nya seperti apa. Oke. Atau mungkin kayak yang lebih apa labeling di sebuah perusahaan bank apa di Hmm. Indonesia, mungkin gitu kali, Mbak Ya, Mbak ya Mita ya. betul. Jadi dijelaskan, ya betul. Jadi bank di Indonesia atau mungkin toko retail di Ya, Indonesia gitu ya. misalnya. Oke, oke, sip, sip. Mhm. Oke, mungkin kayaknya udah tercover sih semuanya. Ada pertanyaan lagi Kak, Bapak Ibu yang di Zoom? Mas Riyandi Izin, Oh, Mas kayaknya. Riyandi tanya lagi, Ya. ya, silakan. Boleh, boleh. Mas Riyandi, izin ya Prof. ya Sunu satu sama kali lagi Prof. dapat Mita. piring nih Mas Riyandi. Oh iya, Silakan. tadi kan tentang masalah teori ini, masalah ini Bu Mita. Kalau kita kan nge-review jurnal internasional itu kan kalau di Indonesia kan kita mengenalnya Sinta ya, Sinta 1 sampai 6. Ya. Terus paper itu kita bisa ngecek di websitenya Sinta.kema itu apa Sinta 1, 2, 3 atau apa. Nah, kalau yang internasional itu kita bisa ngeceknya di mana ya Bu? Nggak dia Q1 kah atau kan masing-masing jurnal kan Oh, beda ini ya. Di mana oke. ini jurnalnya Ah, banyak nih. Ini apa standarnya apa ini? Apakah dia masuk Q1 atau masuk Q2 atau berapa? Kalau Sinta kan udah bisa kayak ngecek nih jurnal ini Sinta 2 atau Sinta 3 gitu. Karena kami ya. di UT itu ada minimal tuh apa referensinya tuh minimal di Sinta 3 gitu kalau untuk nasional. Kalau di internasional
ada Q1, Hmm. 2 gitu. Biar nggak salah ngambil referensi kitanya Betul, gitu. betul, Makasih betul. Prof. Sunu sama Prof. Mita. Terima kasih Mas Riyandi. Eh, bisa dicek di Simago Journal Ranking ya, atau Simago JR ini saya tuliskan di chat gitu. Jadi di Simago JR, Simago Journal Ranking. Di situ nanti kelihatan nama jurnalnya apa, kemudian rankingnya Q1, Q2, Q3 ada semua. Nanti bisa difilter juga Mas Riyandi untuk bidang apa gitu. Seperti Oke. itu. Kayaknya udah ya. Ya kalau ada Scopus bisa cek langsung ke Scopusnya kali ya Mbak Mita ya. Iya, betul. Oke. Belum ada ID Scopusnya, Prof. Ah, Sunu. oke. Iya. Baik, baik. Skimago udah itu kok. Udah oke Oke, kok ya. siap. Thanks, Prof. Sunu, Prof. Mita. Oke. Ini Sama-sama. udah semua sih Mbak Mita. Tapi aku mungkin bisa bertanya juga Mbak Mita pernah nggak menghadapi concern terhadap satu common method bias atau variance? Yang kedua, komentar tentang endogeneity di model kita. Boleh nggak Mbak share Mbak Mita? Endogeneity. Yes. Em, ya, karena ini ya, karena mungkin agak berbeda ya concernnya. Jadi kalau di marketing ya itu biasanya concern-concern terkait endogeneity itu biasanya untuk yang metodenya menggunakan modeling gitu ya. Itu endogeneity menjadi concern yang pertama dan utama harus diaddress gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita bicaranya kayak experimental design gitu ya, survei gitu, enggak terlalu menjadi concern ya, karena mungkin sudah menjadi apa ya? Ya saya pikir reviewer, editor mereka juga cukup cukup reasonable gitu ya. Oh ya, kalau metodenya ini tuh memang kelemahannya ada kelemahannya juga. Setiap metode ada kelemahan dan kelebihannya gitu ya. Jadi mereka cukup reasonable gitu. Jadi ya kalau menggunakan eksperimen kita nggak mungkin nih ditanya generalizability gitu. Karena memang tujuannya bukan itu, powernya bukan di situ gitu. Kalau kita survei nggak mungkin ditanya internal eh, Validity. validity Ya. gitu. Jadi ya kayaknya gitu nih Prof. Suno. Oke. Oke, menarik. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mumpung Mbak Mita masih ada di sini. Mbak Mita boleh sambil ngopi ya. Ya, ini ada pertanyaan Oh, di oke. Ada. Oh, tapi di DM ini direct Oh, message. silakan deh langsung Mbak Mita. Iya, Mungkin mungkin malu kalau saya ini nggak apa-apa ya, nggak usah saya disclose sebutin. namanya, tapi intinya adalah kalau submit di jurnal yang negara terkena konflik sehingga websitenya tidak bisa dibuka dan belum ada kabar. Nah, sebaiknya gimana? Ya, kalau saya sebaiknya ditarik saja. Ini saran personal ya. Jadi ditarik aja dengan cara mengemail gitu. Mengemail menyatakan tidak apa akan menarik papernya gitu. Jadi kita sudah bilang gitu akan menarik papernya, tidak mau direview gitu ya. Ya sudah itu udah gugur nih kewajibannya. Walaupun idealnya kan kita harus mendapatkan respon gitu ya. Ya. Tetapi dalam kondisi seperti ini ya, di mana website tidak bisa diakses, kemudian juga aksesnya tidak tersedia gitu, karena kondisi perang atau konflik, ya kita email aja gitu ya, udah sah gitu. Udah ya, gue tarik ya gitu. Oke. Seperti Baik, itu. semoga menjawab ya yang bertanya tadi. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Kalau nggak ada, kira-kira ada lagi kan? Saya coba lihat di itu nggak ada. Pak Werner mau bertanya, moderator yang kemarin ini kan, siapa tahu masih menyimpan pertanyaan. Enggak, Ada Bu terima kasih. Ella nih. Oh Bella, oke silakan Bella. Terima kasih. Senang banget dia, astaga. Halo. Halo. Ya, halo Bu Ella. Halo Ya Bu Ella ya, silakan. di mute Mas Terima Werner. kasih atas kesempatannya. Halo.
Ya, silakan Bu Ella. Ya, ya. Terima kasih. Tadi saya mengajukan suatu pertanyaan, tapi memang sudah dijawab oleh Mbak Mita di chat ya. Cuman itu idealnya memang seperti itu Mbak Mita. Cuman eh, saya kan praktisi Mbak ya, baru 20 tahun di bertugas di HRD gitu ya. Sekarang saya ambil konsentrasinya memang di SDM. Cuman saya memang sengaja mengambil bukan MSc karena ekspektasi saya memang lebih banyak ke studi kasus dan praktek gitu. Tapi nyatanya menurut saya ya dari dewan kita matrikulasi itu kita selalu ditekankan untuk riset gitu. Jadi sedikit mungkin mungkin sedikit kewalahan gitu untuk praktisi seperti saya, di mana semua pengambilan keputusan itu dituntut untuk kecepatan, bukan ketepatan walaupun harus benar ya, tapi lebih ke kecepatan gitu. Sedangkan kalau yang namanya riset itu kan lama gitu. Bukan berarti kita dalam dunia kerja itu kita nggak riset ya. Kita pasti setiap hari pasti melakukan riset walaupun itu simpel gitu ya. Misalnya kita memilih vendor itu kan kita pasti riset ya walaupun riset kecil-kecilan gitu atau merekrut gitu. Itu kita juga pasti riset gitu. Yang mana yang kita sukai gitu ya atau menurut kebutuhan perusahaan kita gitu. Tapi ya itu dari dewan kita kayaknya dituntut untuk riset terus gitu. Itu apakah maksudnya gini, link and match-nya dengan dunia kerjanya itu kalau menurut saya ya kurikulum yang sekarang itu masih untuk itu masih lebih praktiknya itu masih kurang gitu Mbak Mita. Gimana pendapat Mbak Mita? Terima kasih. Baik, ini sebetulnya ada suhu-suhunya ini, suhu-suhu ada Prof. Amin, Prof. Sunu. Eh, nanti ini ya, Prof. Amin, Prof. Sunu nanti honornya dibagi 3. Dia nanti mohon arahannya. Tapi kalau dari saya pribadi nih Bu, maaf, Ella. Bu Ella, iya Bu Ella. eh, jadi kalau bicara ketika kita di itu sebetulnya kan tahap kita belajar gitu ya. Jadi sebetulnya harapannya adalah bagaimana kalau saya minjam bahasanya Prof. Wahid ya. Jadi bagaimana Prof. Wahid atau Pak Edi dulu. Bagaimana kita mengkonseptualisasi konteks dan mengkontekstualisasi konsep gitu. Jadi ini adalah tempat ini adalah tempat di mana Bu Ella bisa merefleksikan ya praktek yang Bu Ella sudah lakukan gitu ya. Saya rasa kan Bu Ella sudah dengan pengalaman yang luar biasa di HR gitu ya. Tentunya kalau praktek ini pasti lebih pinter nih dari kita-kita gitu ya. Tetapi di sini eh, Bu Ella bisa membawa apa yang menjadi pengalaman Bu Ella ke dalam kelas, kemudian bisa mengaitkan itu dengan teori, memaknai praktek yang sudah dilakukan dengan teori dan konsep sehingga nanti kemudian bisa mengevaluasi gitu ya, bahwa dari praktek itu kira-kira mana sih yang eh, belum ideal, mana sih yang bisa diimprove gitu ya. Dan yang kedua terkait dengan riset itu sebetulnya juga riset di sini adalah sebetulnya yang dilakukan di program MM-nya itu sebetulnya lebih pada tahapan belajar untuk melakukan riset, belajar untuk memaknai riset, proses riset itu sendiri seperti apa. Let's say begini, kami juga di UGM ini juga engage dengan banyak perusahaan gitu ya, banyak baik BUMN atau lembaga pemerintah gitu yang mereka melakukan mereka meng-hire kami gitu untuk melakukan riset gitu. Nah, misalnya nih Bu Ella ingin melakukan riset SDM gitu, kemudian dipasrahin aja gitu, tapi terus nanti nggak tahu nih yang benar gimana atau memaknai datanya seperti apa gitu ya. Nah, jadi dengan proses belajar riset yang sudah dilalui di program MM tersebut gitu ya, nanti diharapkan menjadi lebih
well informed, lebih paham gitu ya bagaimana memaknai riset, bagaimana kemudian mengimplementasikan temuan riset itu ke dalam prakteknya seperti itu. Nah, itu yang ada di bayangan saya gitu ya. Tentunya Prof. Amin dan Prof. Sunu di sini lebih ahli nih. Monggo, Prof. Amin, Prof. Sunu. Ya, ya. Tambahannya, ini sekalian ini dari APMM ini kan yang lebih authority, body of authority-nya nih. Prof. Amin mungkin dulu ya. Saya nanti tinggal mengamini saja gitu. Prof. Amin, monggo Prof. Oke. Saya diminta komentar ini ya. Iya, Prof. Eh, Bu Ella ya, memang kita semua ini mendapatkan kewajiban dari peraturan yang turun dari kementerian ya, bahwa mahasiswa itu harus membuat karya tulis ya. Nah, bagaimana kemudian setiap universitas mendefinisikan karya tulis itu? Nah, mungkin ada yang meminta mahasiswanya untuk menulis tesis yang jadi curhatan Bu Ella gitu. Nah, berarti kembali kepada masing-masing prodi MM, bagaimana kemudian mengemas itu yang namanya karya tulis atau karya ilmiah. Berbagi saja ya Bu Ella, kalau di kami di UGM itu yang namanya karya ilmiah, karya tulis mahasiswa S2 MM itu boleh milih dari 3 alternatif. Yang pertama adalah business plan. Kemudian yang kedua adalah studi kasus. Dan yang ketiga adalah hipotesis testing. Nah, saya curiga atau menduga yang diceritakan Bu Ella itu adalah yang nomor 3. Jadi mahasiswa diminta melakukan hipotesis testing. Nah, kalau itu yang terjadi memang akan berat di teorinya, konsepnya, untuk membangun model dan membangun hipotesis. Tapi di tempat kami tidak tidak wajib untuk menulis tesis hipotesis testing. Jadi misalkan ada mahasiswa yang menulis tesisnya tentang case yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Nah, laporannya seperti apa? Ya, mungkin susah untuk membayangkan ya. Tapi barangkali kita bisa melihat misalnya apa? Laporan dari perusahaan konsultansi, Deloitte atau perusahaan Ya, BCG gitu ya, ya. yang mereka kan punya klien perusahaan-perusahaan dan biasanya mereka membuat sebuah laporan yang teorinya nggak berat tapi sangat problem solving gitu ya. Karena itu yang diminta oleh para profesional seperti Bu Ella ini. Ya, nah, saya nggak tahu di tempat Bu Ella, tapi yang kami lakukan seperti itu. Dan ini semakin ditekankan kami membuat pembedaan ya yang signifikan. Tesis MSc itu kayak apa? Tesis MM kayak apa? Kebetulan Bu Mita ini kaprodinya MSI Manajemen. Ya, jadi beliau ngerti bahwa yang namanya tesis MSc harus begini. Saya tahunya nanti tesis MM harus begini dan tidak boleh sama antara MSc dan M. Bahkan mata pelajaran atau mata kuliah pun sangat berbeda. Satu pendekatan jurnal, artikel, yang satu isinya adalah case, dan case gitu. Saya kembalikan Pak Sunu, matur nuwun. Tadi sesuai janji saya amin Pak. Nanti benar ya. Ya, sama-sama ya. Izin Pak. Oh ya, silakan. Ini Mbak Ella tadi ya. Silakan Mbak Ella. Iya betul dengan Ella Pak ya. Nah mungkin yang lebih cocok buat saya nih Pak ya, mungkin itu tadi Pak yang bisnis plan atau yang studi kasus. Karena karena kayaknya yang lebih nyambung gitu ya Pak ya, lebih apa ya, itu yang lebih seperti yang Prof. Amin tadi bilang, itu mungkin yang lebih diperlukan ya dalam hal ini, maksudnya di yang pengalaman saya ya itu mungkin lebih diperlukan gitu. Karena kalau kita mau melakukan riset, maksudnya riset yang benar dan mendalam, biasanya kita hire konsultan aja Pak. Kita nggak akan capek-capek untuk melakukan riset itu sendiri gitu. Gitu Pak. Jadi kalau kebetulan saya di MM Undip Pak. Tapi dulu saya S1-nya UGM Pak. Kebetulan saya waktu S1 di accounting UGM gitu. Jadi karena satu dan lain hal ya saya bukan terdampar ya, saya memilih di MM Undip gitu Pak. Ternyata tidak seperti apa ya,
not exactly like ekspektasi saya gitu. Tapi ya ya udahlah, pasti kan somehow pasti berguna kemampuan riset itu gitu Pak. Walaupun berat ya buat Hmm, buat praktisi seperti saya Pak. Gitu hmm. aja Pak. Terima kasih. Oke, oke Mbak Ella. Mungkin maksudnya tuh biar Mbak Ella langsung S3 kayaknya Mbak Ella. Oke, baiklah. Eh, Semoga terjawab ya Mbak Ella. Eh, Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi sih ini ya. Mbak Mita ada tambahan dulu mungkin? Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah, Cukup. Pak Oke, Sunu. baik, Ye. baik, baik. Oh, Prof Mas Amin ada Sonu yang mau mungkin tambahkan? Iya, ya, monggo, monggo, Prof. ya tadi saya menyimak ada yang tanya tentang berapa lama ya publikasi itu Hmm, bisa lolos gitu ya, Mbak Mita ya. Ini memang sangat bervariasi ya. Berbagi Iya. pengalaman saja. Salah satu paper saya itu 3 bulan publish. Nah, pasti akan, kok bisa ya? Tapi lihat sejarahnya dulu. Paper itu pernah saya kirim ke sebuah jurnal yang berhome base di Amerika, lalu kemudian ditolak. Tetapi banyak sekali masukan dari reviewer jurnal itu. Lalu paper itu saya perbaiki. Setelah saya perbaiki, saya bawa ke conference. Nah, di conference itu salah satu yang ada di di ruangan itu adalah eh, seorang editor dari sebuah jurnal. Nah, begitu tahu saya presentasi itu, saya pulang ke Indonesia, itu seminggu kemudian langsung kirim email, mau nggak papermu tak muat di jurnal saya, di jurnalku. Dan itu kemudian ya tadi saya katakan 3 bulan publish. Tapi kan sejarahnya sebenarnya udah lama gitu loh. Sehingga memang sangat bervariasi toh. Dan juga eh, ya mungkin tadi ada faktor apa ya, eh, kok ya ada seorang editor datang di sebuah conference gitu kan. Ternyata ya itu ketemunya di situ. Begitu ya Pak Suno, Prof. Suno. Prof. Suno kayaknya terlempar ya. Iya, mungkin Oh Pak ya. Amin. Ini ada satu yang bertanya dari Pak Budi Adinugraha. Silakan masih 6 Eh, menit Bu Silahkan. Mita. Nggih. baik, baik Bu Widya, izin Bu Widya, Pak Amin, perkenalkan Ibu, Bapak, saya Budi, Pak. Ibu sekarang sedang mengambil magister manajemen di Widya Tama Bandung. Sebenarnya nggak tahu Bu ya, cuman keputusan aja pribadi. Saya ngambil magister manajemen sementara pekerjaan saya di Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengawas lingkungan hidup ahli muda. Hmm. Terlepas relate atau tidaknya, ya mungkin saya mungkin sudah takdir untuk memilih melanjutkan di magister manajemen. Bu, barangkali Ibu bisa memberikan masukan kepada kami nih, sebagai praktisi, kita kan di Dinas Lingkungan Hidup nih khususnya Bu, kami bekerja tuh berbasis regulasi seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri, PP atau Permen. Barangkali bisa Ibu ini Bu bisa dibantu gimana sih Bu ya strategi, apalagi saya sebagai pengawas lingkungan hidup ini Bu, mengolah data tentang kepatuhan, pelanggaran atau sanksi administratif kepada pelaku usaha dan kegiatan itu tidak sekedar normatif tapi bisa dipublikasikan sebagai artikel ilmiah yang sifatnya bisa bernilai analitis gitu. Mungkin begitu pertanyaan dari saya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik Pak Budi. Menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi ternyata ini ada concern dari praktisi gitu ya. Gimana caranya supaya data-data yang dimiliki bisa diolah menjadi publikasi. Nah, ini saya eh, sering mendengarkan komentar yang mirip gitu ya dari rekan-rekan praktisi gitu. Nah, pada prinsipnya kalau mau publikasi di publikasi ilmiah ya Pak, yang penting adalah cantolan teorinya nih gitu. Jadi ketika dia ada kontribusi di teori, maka dia akan bisa publish gitu di atau punya chance untuk publish di eh, jurnal ilmiah gitu. Nah, saya juga sering sebagai editor di GIEP, saya sering sekali menolak banyak ya bahkan banyak gitu ya
paper-paper yang ditulis oleh praktisi karena eh, data-datanya bagus gitu ya. Masalahnya menarik gitu, tetapi nggak ada cantolan teorinya gitu. Jadi tidak ada kontribusi teorinya gitu. Nah, kalau Bapak punya data atau mungkin kira-kira bisa mengidentifikasi masalah yang menarik gitu ya, mungkin bisa coba Bisa dipikirkan. setidur. Mungkin bisa coba dipikirkan kira-kira masalah itu bisa dijelaskan atau bisa dikaitkan dengan teori apa, gitu ya. Jadi nanti dari situ kemudian dibahas teori yang relevan, lalu bagaimana temuannya itu bisa berkontribusi kepada teorinya. Ya, jadi eh, itu karena seringkali praktisi itu hanya fokus pada Iya, Kak, kontribusi sumpah. kontribusi praktisnya. Jadi, oh kontribusinya terhadap kebijakan, kontribusinya terhadap praktisi, terhadap bisnis, tapi tidak melihat, oh kontribusinya apa terhadap teori gitu. Jadi mungkin coba dilihat dulu, Pak, ini kira-kira data yang Bapak miliki, ini kalau dibaca, diinterpretasikan, kira-kira cocok nggak dengan pola atau mungkin satu teori tertentu gitu. Nggak kira-kira teori apa nih yang bisa menjelaskan. Jadi memang kita harus punya ya karena sebagai mahasiswa itu ya memang bagus kalau kita bisa punya punya apa pengetahuan atau exposure terhadap banyak teori. Jadi nanti ketika kita melihat fenomena praktis, melihat data lapangan itu kita bisa mengaitkan gitu. Oh ini kayaknya data ini tuh menggambarkan teori ini deh. Data ini menggambarkan teori A, data ini menggambarkan teori B gitu. Atau mungkin, loh ini data ini menggambarkan teori A, tapi kok kayaknya ada yang mungkin tidak konsisten atau gimana. Nah, itu nanti bisa menjadi kontribusi gitu. Selama dicantolkan dengan teori, saya melihat itu akan menjadi lebih possible gitu Pak untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah gitu. Ya, Terima kasih Pak oke. Budi. Ya, ya. Terima kasih Bu Widya. Berarti apa kuncinya ada di cantolan Teorinya. teori ya Bu ya. Iya. Oh, baik baik. Terima kasih banyak Ibu Widya. Sama-sama Pak Budi, data itu juga mahal ya Pak. Jadi kalau punya data ada eh, problem di tempat kerja, di praktis itu bisa apa namanya sangat punya potensi gitu ya untuk dipublikasikan selama kita bisa memaknainya dengan kacamata teori gitu. Oke, baik. Oke, pas banget jam 3 nih. Prof. Amin ada mau tambahan dulu, Prof. Amin? Cukup, Prof. Baik, Sunu. baik, Pas jam baik. 3. Baik, saya recap ya, Mbak Mita. Mungkin yang kita perlu highlight dari diskusi tadi adalah ada 2 standing point tadi ya. Dari sisi praktisi gitu ya, POV-nya yang banyak bertanya tadi ya. Kemudian juga dari sisi praktis. Jadi sebenarnya bukan tidak mungkin seorang praktisi itu juga bisa berkontribusi, tapi tadi yang kata-kata kunci dari Mbak Mita itu mungkin kita perlu lihat cantolan teorinya tadi itu ya. Saya rasa itu penting karena sebenarnya saling memperkaya juga karena biasanya tuh kalau akademisi pure akademisi akses ke data itu mungkin nggak sekaya teman-teman praktisi gitu ya, sebaliknya. Jadi mungkin juga kolaborasi menjadi kunci juga kali Mbak Mita ya, untuk bisa saling mengisi di 2 angle tadi itu. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Mita, sangat Terima kasih insightful. banyak Prof. Sunu, Semoga Prof. Amin, Bapak Ibu. ya berkenan untuk ke selanjutnya bersama PPMI. Dan juga terima kasih buat Bapak Ibu semua, 300-an orang luar biasa hari ini bisa join. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini itu bisa punya wawasan yang baik gitu ya, insight yang baik buat Bapak Ibu semuanya, dan juga tetap semangat gitu ya untuk melakukan riset. Kalau dari saya sekian, sekali lagi terima kasih Mbak Mita, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Prof. Amin, Bapak Ibu pengelola PMI dan yang lainnya. Saya tutup, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Mbak Bapak Mita. Ibu, Semuanya. Prof. Makasih Mbak Mita. Amin, Makasih Bapak Ibu Ya, Sunu. Prof. Amin, Prof. Sunu. Ye, terus Mbak Mita. Iya, Bapak Ibu.